saya Margareta Aurelia Jemalut, biasa dipanggil Aurel, saya dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Roh Kudus ini, teman-teman, bukan sekedar kekuatan atau pengaruh, melainkan pribadi yang aktif dan dinamis, bekerja di dalam dan melalui umat Allah. Di sini, teman-teman, ada beberapa peran dari Roh Kudus yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Peran yang pertama adalah penghidupan rohani. Roh Kudus adalah sumber kehidupan rohani bagi orang percaya. Ia memberikan kelahiran baru, seperti pada Yohanes bab 3 ayat 5-8. Menghidupkan kembali hati dan jiwa yang mati karena dosa. Roh Kudus juga memelihara dan menumbuhkan kehidupan rohani kita, teman-teman. Memberikan kekuatan dan kemampuan untuk hidup berkenan kepada Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat mengenal dan mengalami kasih Allah yang secara sejati. Contohnya seperti tanaman di taman. Roh Kudus itu bagaikan air yang menghidupkan tanaman tersebut. Yang kedua itu, teman-teman, adalah pembaharuan dan pengudusan. Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengubah dan menyucikan kita, teman-teman. Ia menolong kita untuk menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang jahat dan mengenakan pribadi yang baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah, dalam Efesus bab 4 ayat 22-24. Proses pengudusan ini adalah proses seumur hidup, dan Roh Kudus berperan penting dalam setiap langkahnya. Contohnya adalah seorang perokok yang ingin berhenti merokok. Roh Kudus ini memiliki peran untuk menjadi hikmat dan motivasi bagi perokok tersebut, memberikan semangat untuk perokok tersebut berhenti merokok. Kemudian, teman-teman, peran Roh Kudus yang ketiga adalah pemberian karunia rohani, di mana Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani kepada gereja untuk membangun dan melayani, seperti dalam 1 Korintus bab 12 ayat 4-11. Karunia-karunia ini, teman-teman, beragam, mulai dari karunia penyembuhan, bernubuat, mengajar, hingga pelayanan lainnya. Semua karunia ini diberikan untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan Allah. Contohnya, teman-teman, seseorang yang mungkin memiliki karunia mengajar Alkitab, yang digunakan untuk mendidik dan membina orang lain dalam iman. Peran yang keempat adalah bimbingan dan penghiburan. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur kita, seperti dalam Yohanes bab 14 ayat 16-17. Ia membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, memberikan hikmat dan pengertian dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Ia juga menghibur dan menguatkan kita di saat-saat susah dan sulit. Contohnya, saat kita menghadapi masalah yang berat, Roh Kudus memberikan damai sejahtera dan kekuatan untuk kita tetap teguh dalam iman dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang terakhir, teman-teman, Roh Kudus berperan dalam kesaksian dan kesatuan. Roh Kudus memberikan kesaksian di dalam hati kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dalam Roma bab 8 ayat 16. Ia juga mempersatukan kita sebagai tubuh di dalam Kristus, seperti 1 Korintus bab 12 ayat 13. Melalui Roh Kudus, kita mengalami persekutuan yang sejati dengan Allah dari sesama dan sesama orang yang percaya. Contohnya itu persekutuan dalam ibadah di gereja, di mana orang-orang yang percaya dari berbagai latar belakang, dari berbagai suku bersatu dalam Kristus untuk pimpinan Roh Kudus atau melalui pimpinan Roh Kudus. Baik, teman-teman, setelah saya menjelaskan tadi beberapa peran dari Roh Kudus, saya dapat menarik kesimpulan bahwa peran Roh Kudus sangatlah luas dan mendalam. Ia adalah pribadi yang aktif dan dinamis, bekerja di dalam dan melalui kita untuk mengubah hidup kita, membangun gereja dan memuliakan Allah. Sebagai orang percaya, kita perlu senantiasa bergantung pada pimpinan dan kekuatan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih.